Chongming, kenapa dulu kau pergi dari keluarga sih? Sekarang, pertemuan ibu dan anak ini ternyata jadi perpisahan abadi. Bu, sudah jelas. Setelah kakak pergi, dia menikahi seorang wanita yang hamil. Nanyo, cepat jemput kakak iparmu pulang. Ini satu-satunya keturunan kakakmu. Aku akan berikan kompensasi berlipat ganda padanya. Baik. Si bodoh ini nasibnya memang begini. Suami hilang, anak masih ada. Dia sendiri jadi bodoh, kita malah harus menghidupinya. Sial banget. Bodoh punya keuntungannya sendiri. Kau ngerti apa? Yuyu sayang, sebentar lagi. Ayo main sama Paman Chen Mazi, ya? Oke. Menurutku, kau memang jago. Si bodoh ini tukar mahar. Ini namanya manfaatkan sampah. Dokter bilang, otaknya rusak karena kecelakaan. Sembuh seumur hidup? Nggak mungkin. Bagus, bagus. Ini mahar 100.000. Ayo pergi. Si imut ini tubuhnya bagus ya, hamil masih cantik. Katanya janda itu punya rasa, biar ku coba rasa yang seperti apa. Jangan mendekat. Yuyu nggak mau main sama kamu. Masih nolak? Biar paman temani kamu main. Lihat, mobil mewah. Song Lanyu di mana? Kamu siapa? Kalian masuk paksa. Nak, halangi mereka. Jangan gerak. Nak, halangi mereka. Kalian mau apa? Orang keluarga sih berani kau sentuh? Gak takut mati? Kamu siapa? Temanku main di jalanan. Jangan sok jago di depanku. Gebukin habis-habisan. Tuan, ampun. Ini bukan salahku, semua ibunya sendiri. Yang jual dia ke aku. Suami, Yuyu takut. Aku bukan suamimu. Dasar, kamu siapa? Berdasarkan apa kau ikut campur urusan keluarga kami? Ibu, jangan pukul Yuyu. Biasanya mereka gimana mukulin kamu? Pakai tongkat. Ibu pukul aku pakai tongkat. Sakit, ibu juga gak kasih makan. Yuyu makan. Kamu anak perempuan kecil, ibu yang lahirin dan besarin kamu. Aku mau mukulin kamu kenapa? Hari ini aku bakal bunuh kamu. Kalau kamu juga suka, janda ini, bayar. Gimana? Kamu berani cari beberapa orang ke sini? Pura-pura, mau gratisan ya? Yoului. Ya, bos. Biasanya mereka gimana perlakukan nyonya? Balikin 100 kali lipat. Kamu mau bawa Yuyu kemana? Pulang. Jangan khawatir RY, nyonya besar dan bayi di kandungannya baik-baik aja. Cuma trauma otaknya terlalu parah, buat pulihnya. Gak gampang. Anak ini kok kurus banget, udah menderita seberapa banyak sih? Nak, jangan takut. Mulai sekarang, ini rumah kamu. Rumah. Iya, mulai sekarang, kamu tinggal bareng kita. Suami juga bakal tinggal bareng Yuyu? Nanyo sama Chongming itu kembar. Muka mereka hampir sama banget, pantas aja kamu salahin mereka. Ini adik ipar kamu, bukan suami. Adik ipar. Bukan.
Ibu salah. Dulu. Aku gak seharusnya maksa kakakmu nikah paksa, sampai bikin dia kabur dari rumah. Mulai sekarang, aku mau gantiin semua yang kurang buat kakakmu. Semua balikin ke Yuyu dan bayi di perutnya. Nyonya besar, ini nenek sengaja cari dari Italia. Tukang jahit top, buat jahitin baju-baju buat kamu. Ini nenek pilihkan buat kamu. 100 kunci mobil mewah. Ini sengaja dilangin buat kamu, gelang giok hijau kekaisaran. Ini 100 gedung di Huakuo. Sertifikat rumah mewah. Ini 10 Airbus A380. Bukti beli pesawat pribadi, Yuyu. Masih mau apa lagi? Ibu, kamu kasih ke orang bodoh. Ini buat apa? Jangan bilang begitu, Yuyu. Yuyu mau lihat panda. Oke, Nanyo, beli semua. Kebun binatang di Tiongkok, sewa 10 panda. Termasuk taman bermain, akuarium, beli semuanya. Bu, aku sibuk. Tak peduli sepenting apa urusanmu sekarang. Yuyu yang paling penting. Nanti, dia akan tinggal di sebelahmu, jaga dia baik-baik. Itu istri kakakmu. Bu, jangan harap aku jaga dia. Aku cuma jamin dia aman dan hidup. Dasar anak bandel. Apa yang kau katakan? Iya, Bu salah, bikin Yuyu takut. Anak baik, jangan takut, jangan takut. Yuyu. Kau punya bayi di sini. Harus jaga baik-baik, sayangi dia. Jangan biarkan siapapun sakiti dia. Yuyu akan lindungi bayinya. RY, saya sudah periksa, di lokasi kecelakaan, mobil van itu. Munculnya mencurigakan. Jelas sengaja menabrak mobil Dashao Ye. Selidiki terus. Cari alasan, bawa Song Lanyu. Untuk amniocentesis, cocokkan DNA janin. Ingat, awasi terus prosesnya. Baik, Biarkan dia tinggal di keluarga Si. Lihat saja apakah dia pura-pura gila. Ada apa? Ada sesuatu di sana. Yuyu takut. Tak ada apa-apa. Yoyo, Yuyu takut. Temani Yuyu tidur, ya? Jauh dariku. Nanyo. Dashao Nai, saya dengar suara Anda. Apa tidak apa-apa? Ibu Sang, sudah saya periksa, tidak apa-apa. Anda bisa tidur. Yuyu ngantuk. Yoyo, temani Yuyu. Tidur, ya? Diam. Cepat tidur. Tak tahu malu. Apa yang kau lakukan? Yuyu selalu makan di lantai. Mama bilang, Yuyu adalah anjing peliharaan Mama. Anjing harus makan sambil merangkak. Duduk manis di kursi dan makan. Mulai sekarang jangan makan seperti itu lagi. Dengar? Yuyu dengar. Pakai sumpit. Nanti kalau ada apa-apa, pakai ponsel ini. Ayo, aku gantungkan untukmu. Cepat makan, nanti habis.
Halo, Nanyo, beberapa hari lagi ayahku ulang tahun. Temani aku pilih hadiah, ya? aku lagi sibuk, nanti aja. Nanyo, ini baju Nanyo. Ini buatan perajin terkenal dari Milan. Cuma ada 2 di seluruh dunia. Kalau rusak gara-gara tangan kotormu, gimana? Tangan Yuyu putih, nggak kotor. Ternyata orang bodoh. Keluargamu kok tega. Melepasmu keluar. Bau miskinmu bikin aku mual. Nanyo, ini baju Nanyo. Pergi. Berani sekali kau. Tuan Si, aku nggak tahu Nona ini orang Anda. Kau dan merekmu dilarang selamanya oleh keluarga Si. Pergi. Ya, Tuan Si. Lari-lari kemana? Nanyo jangan benci Yuyu. Ya? Yuyu nanti nurut. Nanyo. Kamu kok di sini? Kenapa? Cuma kamu yang boleh ajak sih. Serigala jalan-jalan. Nanyo, aku kan tunanganmu. Jangan-jangan kamu suka sama si bodoh itu? Dia kakak iparku. Iya? Siapa tahu anak di perutnya bukan anak kakakmu. Kakakmu udah mati, nggak bisa dibuktikan. Jangan sampai kalian anggap anak haram sebagai harta. Kalau masih sembarangan bicara, jangan harap masuk keluarga Si. Song Lanyu. Aku mau kalian gugurkan anak di perut Song Lanyu. Sekarang coba lari lagi. Kataknya mana? Halo, Youi. Bos, hasil amniocentesis udah keluar. Anak di perut Nona Song memang anak tuan besar. Segera tutup mal, lalu cek CCTV. Cepat pergi, Bu, kalau ketahuan bahaya. Ayo. Bos, nyonya besar dibawa oleh keluarga Song. Kumpulkan orang. Aku ingin mereka mati. Baik, Wah, si bodoh ini sudah bangun. kali ini kau tidak bisa kabur lagi, kan? Jangan, jangan. Nanyo, Nanyo, tolong selamatkan Yuyu. Song Lanyu. Kau jangan sampai kenapa-kenapa. Kalau tidak, aku tidak bisa menjelaskan kepada kakak dan ibu. Nanyo, tolong selamatkan Yuyu. Wanita ini masih berani kabur. Teriaklah. Siapa kau? Keluar. Wanita yang baru saja kalian bawa, gimana? Ruang operasi. Siapa yang menyuruhmu dulu memaksa menikah dengan seorang miskin yang tak punya uang dan pengaruh, sekarang malah jadi seorang janda yang hamil. Song Lanyu, tenang saja. Gugurkan kandunganmu. Kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya. Jangan, jangan sakiti bayi yang dikandung Yuyu. Jangan. Song Lanyu. Kau lagi. Terakhir kali kau juga yang merusak rencanaku. Pelajaran terakhir kali. Secepat itu sudah lupa. Ya sudah lama kami jual. Hanya setelah keguguran, orang baru mau menerimanya. Kalian tidak pantas membicarakan wanita keluarga Si. Wah, aku takut sekali. Masih keluarga Si? Bohongmu tidak disusun dulu ya? Suaminya itu, kalau benar-benar dari keluarga Si. Keluarga Si sangat kaya, masih mau pura-pura miskin denganku? Tidak kelihatan.
Anak dalam kandungan wanita ini, banyak sekali yang menginginkannya. Anak ini, lumayan berharga juga ya. Kalau mau kami bebaskan, bisa. Bawa 1 juta. Kami akan bebaskan dia. Aku beri kalian 10 juta. 10 juta? Apa maksudmu ini? Ini uang tebusan nyawa kalian. Hancurkan mereka. Di Jinghai. Berani mengganggu keluarga Si? Cari mati. Kau benar-benar anak muda keluarga Si? Tuan Si, mohon maafkan kami. Song Lanyu ini adalah putriku. Aku biasanya sangat menyayanginya, mana mungkin aku tega menyakitinya. Luka yang diderita istriku, akan kubalas 100 kali lipat pada mereka. Anaknya baik-baik saja, hanya ibunya mengalami sedikit gangguan di otak. Butuh waktu untuk istirahat total. Yuyu kan keluarga mereka sendiri. Bagaimana bisa tega melakukan ini? Ibu, istirahat dulu saja. Biar aku yang jaga di sini. Baik, jaga Yuyu dengan baik ya. Jangan pukul Yuyu. Sayang, Yuyu sangat merindukanmu. Lihat baik-baik, aku adik iparmu, bukan suamimu. Tidur dulu. Nanyo, aku masih khawatir denganmu. Nanti bawa dia ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak mau. Hei, katanya padamu soal Yuyu. Kenapa pendapatmu begitu keras? Bicara yang baik-baik. Jangan penuh sindiran. Oke, aku pergi. Tak disangka, banyak yang menginginkan anak wanita ini. Anak ini ternyata cukup berharga. Banyak yang ingin menyasar. Anak Song Lanyu. Jangan-jangan ini menyasar keluarga Si? Duduk, jangan lari-lari lagi, dengar? Ya, Yuyu dengar. Sayang, akhirnya kutangkap kamu. Adikmu karena kamu. Kakinya patah, masih terbaring di rumah sakit. Seharusnya aku cekik kamu, daripada sekarang merusak hidup kami. Yuyu tidak. Entah dosa apa, anak ini tidak bisa digugurkan. Sangat sial. Sekarang, aku tidak percaya anak kecil itu tidak mati. Cepat, tolong bayi Yuyu. Song Lanyu. Tolong anak Yuyu. Bangun. Lepaskan aku, kalian mau apa? Tangkap ibu dan anak keluarga Song, lempar ke ruang bawah tanah. Aku yang akan interogasi sendiri. Lepaskan aku. Tuan muda, Nona Song karena terlalu terkejut, menyebabkan janinnya tertekan. Denyut jantung janin tidak stabil, ada tanda-tanda keguguran. Jika dipaksakan untuk mempertahankan janin, di masa depan mungkin ada risiko infertilitas. Dan tingkat keberhasilannya hanya 10%. Apakah Anda memilih untuk mempertahankan janin? Selamatkan ibunya. Tunggu. Ibu, Song Lanyu, dia sedang dalam kondisi kritis. Nanyo, itu anak kakakmu. Sekarang kakakmu sudah tiada. Kamu tidak mau kasih ibu sedikit kenangan? Bu, kalau kakak masih ada, pasti dia berharap. Kita melindungi Song Lanyu dengan baik. Tapi kondisi pasien sekarang sudah tidak bisa ditunda lagi. Baiklah, Nanyo, ikuti kata-katamu saja.
Saya ingatkan sekali lagi, kalau dipaksakan mengoreksi posisi janin dan mempertahankan kehamilan, tingkat keberhasilannya hanya 10%. Kalau kalian sudah mempertimbangkan baik-baik, silakan tanda tangani kontrak ini. Jangan lukai bayi. Kalau bayi ini dipertahankan, kamu yang akan terluka. Tidak apa-apa. Yuyu harus melindungi bayi. Nanyo, ini, Dengarkan dia saja. Dia ibunya anak ini. Dr. Wang, sekarang kekurangan tenaga. Nona Song, harus menunggu dulu. Kondisi Nona Song tidak bisa menunggu lagi. Nanyo, bukankah kamu belajar kedokteran? Cepat bantu Yuyu. Ini sepertinya tidak sesuai aturan. Nyawa orang dipertaruhkan, masih peduli aturanmu. Ini adalah Tuan Shi. Nanyo, kamu saja yang pergi. Yuyu, kamu harus bersabar. Nona Song, Anda perlu menyimpan tenaga. Sebentar lagi selesai, tahan sedikit lagi. Sakit sekali, dia benar-benar bisa menahan tangisan. Semoga Yueku yang malang selamat dan sehat. Selamat, operasinya berjalan lancar. Yuyu ngantuk. Nanyo. Yuyu boleh tidur, kan? Kalau ngantuk, tidurlah. Kakak, akhirnya aku tahu kenapa kamu menyukainya. Nanyo, bagaimana operasinya? Ibu tenang saja, ibu dan bayi selamat, operasinya sukses. Syukurlah, aku juga bisa tenang. Tunggu perawat pindahkan dia ke kamar, baru kamu bisa menjenguk. Baik. Oh iya, aku juga harus lihat. Apa yang perlu disiapkan untuk Yuyu? Yuyu operasi begitu lama, pasti dia lapar. Bu, Ada apa, Nanyo? ingat siapkan makanan penguat, obat herbal dan bubur. Baik, kamu juga mulai perhatian. Ini ibu tahu, nanti saja. Selesai lihat Yuyu, aku langsung siap-siap pergi. Yuyu. Masih belum istirahat, mau operasi lagi? Yuyu, hari ini hampir bikin mama mati kaget. Nanyo, kamu jaga baik-baik di sini. Jaga Yuyu, awasi dia ya. Hei, segera datangkan ahli gizi terbaik di dunia. Dan tim medis terbaik, semuanya ke rumah keluarga Si. Selain itu, ambil semua obat-obatan termahal. Keluarga Si, keluarkan semuanya. Nanyo, sayang. Gak bakal mati. Yuyu jaga baik-baik si bayi. Kamu perempuan ini, memang rezekinya besar. Memang bodoh, masih bisa ketawa. Yuyu tahu. Nanyo selalu temani Yuyu. Ada Nanyo, Yuyu. Yuyu nggak takut apa-apa. Hari ini siapa yang bikin kamu jadi begini? Gak mau bilang juga gak apa-apa. Berani-beraninya lukai kamu. Pasti udah siap mati. Bikin kamu kaget ya. Nanyo cemberut nggak bagus. Senyum baru bagus. Yuyu mau tidur. Nanyo orangnya baik banget. Yuyu harus lebih baik lagi ke Nanyo. Ibu dan anak keluarga Song, aku yang urus sendiri.
Pak Si, Anda mau apa? Siapa yang suruh kamu pukul? Anak Song Lanyu? Aku nggak tahu, beneran nggak tahu. Pikir dulu baru bicara. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Masih nggak mau ngomong? Aku bilang. Waktu itu, ada orang misterius datangi aku. Dia kasih aku sejumlah uang, suruh aku gugurin. Anak Song Lanyu. Oh. Siapa dia? Aku juga nggak tahu siapa dia. Pak Si, tolong ampuni aku. Aku mohon. Lumayan jujur, tapi kalian berulang kali. Lukai orangku, sama aja cari mati. Aku lumpuhkan tanganmu, jadi kamu gak bisa. Lukai dia lagi kan? Dasar iblis. Kamu mau apa? Bayi lucu itu lahir dari saya, jadi saya bisa mendidik dia sesuka hati saya. Satu-satu bilang lucu. Mulutmu begitu kotor. Akan kucabut lidahmu. Jangan, Bagaimana? jangan. Kedua orang ini, jangan biarkan mereka muncul di hadapan Nyonya mulai sekarang. Baik. Nanyo, bagaimana hubunganmu dengan putri keluarga Ruan? Cukup baik. Benarkah? Lalu kenapa Nona Ruan mengadu ke saya? Baru-baru ini proyek baru sibuk sekali. Jadi saya agak mengabaikannya. Kamu juga, sudah tidak muda lagi. Cepat atau lambat kamu akan menikah dengan Nona Ruan. Jangan biarkan dia merasa diabaikan. Menikah? Apa itu menikah? Menikah itu adalah selalu bersama dengan seseorang selamanya. Lalu apakah Yuyu juga sudah menikah? Apakah dia menikah dengan Nanyo? Jika bicara sembarangan lagi, kamu tidak dapat apel. Pasangan menikah Yuyu itu adalah kakak laki-laki Nanyo. Tapi Yuyu juga tetap anggota keluarga kita. Nanyo dan saya akan selalu baik kepada Yuyu. Oh iya? Pergi ke bagian kebidanan dan kandungan. Kursus persalinan satu-satu untuk ibu hamil yang sudah saya atur. Luangkan waktu kamu untuk menemani Yuyu pergi ya. Mengerti. Anda adalah ayah dari bayi ini kan? Ya, saya. Sekarang ini tidak banyak suami yang mau menemani istri mengikuti kursus persalinan sebelum melahirkan. Tuan, Anda pasti akan menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Siapa yang mau jadi ayah dari anaknya? Nanyo adalah ayah yang baik. Dia menjaga Yuyu. Dan juga menjaga anak Yuyu. Pose kucing duduk. Gerakan ini bisa membantu bayi dalam kandungan mendapatkan posisi yang paling bagus untuk melahirkan. Silakan ibu hamil dan ayah duduk bersila saling berhadapan. Saat menghirup napas, tolak telapak tangan satu sama lain dan regangkan ke atas. Dekatkan dada satu sama lain. Saat mengeluarkan napas, jalin jari kedua tangan. Punggung melengkung ke belakang. Siku ditarik ke belakang. Tarik napas, maju dan naik. Oke, kelas hari ini sampai di sini. Ibu hamil dan ayah bisa pulang dan latihan sendiri. Lakukan 10 kali bergantian setiap sesi. Nanyo harus pulang dan latihan dengan Yuyu. Jangan coba-coba tidak latihan. Iya, latihan. Pemulihannya bagus, bisa proses pulang dari rumah sakit. Terima kasih.
Kamu Song Lanyu. Aku peringatkan, jauhi Nanyo. Kenapa? Karena aku tunangan Nanyo. Kami sebentar lagi akan menikah. Kamu cuma beban bagi Nanyo, beban keluarga si Song Lanyu. Jangan pikir aku tidak tahu, kamu pura-pura gila. Lalu mendekati adik ipar. Yuyu tidak. Anak di perutmu ini harus hati-hati. Jangan-jangan suatu hari hilang. Mimpimu jadi menantu kaya. Bisa hancur. Nona Ruan. Nanyo kamu datang. Nanyo, aku? Kalau masih sembarangan bicara, jangan harap bisa masuk keluarga si seumur hidup. Nanyo, kamu gila. Demi si idiot ini. Abaikan kerja sama keluarga Ruan dan si Ruan Yuan, kerja sama ini. Keluarga Ruan yang minta. Pertunangan ini bisa dibatalkan kapan saja. Si idiot ini suka menggoda pria di perutnya. Bawa anak siapa tahu. Nanyo, kamu jangan sampai salah langkah. Ruan Yuan, satu kata lagi. Aku tidak keberatan bikin keluarga Ruan bangkrut sekarang. Sayang, aku meremehkanmu. Ternyata mau nikmati dua pria, habis goda kakak, goda adik. Anak tak tahu malu, kamu pantas. Nanyo, kamu berani memukul tunanganmu sendiri. Apa aku tidak peringatkan tadi? Nanyo, pertunangan dua keluarga ini lebih untung daripada rugi. Kalau sekarang batal, kamu juga jangan harap baik-baik saja. Masalah pertunangan, nanti saya akan diskusikan dengan kepala panti. Sekarang, kau bisa pergi. Baik. Kalian semua tunggu saja. Yuyu, kamu baik-baik saja? Kenapa si bodoh ini hari ini begitu diam? Nanyo mau menikah? Kenapa? Tidak mau aku menikah? Nanyo hidup dengan orang lain. Tidak ada yang temani Yuyu. Yuyu juga akan tersakiti. Tidak akan. Suaranya terlalu kecil, Yuyu tidak dengar. Tidak bilang apa-apa. Aku ini kenapa? Song Lanyu itu istri kakak. Dan kecelakaan kakak belum jelas penyebabnya. Aku malah karena dia tidak mau menikah. Ibu, ada apa? Nona Ruan bilang padaku, kalian berdua, apakah bersiap-siap? Di pesta ulang tahun Pak Ruan ini, mengumumkan kabar gembira pertunangan? Nanti, bawa Yuyu ikut, dia sendirian di rumah. Aku sungguh tidak tenang. Ibu, untuk apa aku bawa dia? Mau pergi main kemana? Ajak Yuyu makan enak. Hore! Yuyu mau pergi. Baik. Bagus sekali. Yuyu, kancing ini cantik sekali. Lihat, Yuyu ini cantik sekali. Pesta ulang tahun sebentar lagi mulai, kenapa keluarga si belum datang? Yuan R, telepon tanya Nanyo. Sudah sampai mana? Pihak yang dituju sementara tidak dapat menerima panggilan Anda. Siapa itu? Cantik sekali. Jangan melirik-lirik yang dibilang sebelumnya. Sudah lupa? Yuyu tidak lupa. Yuyu tidak melirik-lirik. Tidak boleh tinggalkan Nanyo selangkah pun. Barang yang diberikan orang lain tidak boleh dimakan. Hanya boleh makan yang Nanyo beri. Yuan, itukah nyonya besar keluarga si? Kelihatannya juga biasa saja. Ya, dibandingkan dengan Yuan kita. Jauh kalah. Anjing kucing apapun, pantas dibandingkan denganku. Salah-salah.
Dia bahkan tidak pantas mengikat tali sepatu Yuan-Yuan. Cewek kecil, berani bersaing dengan aku untuk Nanyo. Kamu mati. Nanyo, aku sudah introspeksi di rumah, Nona Song. Adalah istri kakak Dashao. Yang juga calon kakak iparku. Aku harus menghormatinya. Lebih baik kamu memang berpikir begitu. Kakak ipar, sebelumnya aku salah, kamu bisa memaafkan aku? Permintaan maaf Yuyu terima. Tunggu. Ibu hamil tidak boleh minum alkohol. Bahkan pengetahuan dasar ini pun kamu tidak punya? Ini salahku. Lupa kakak ipar hamil tidak bisa minum alkohol, harap Nona Ruan. Jangan lupa lagi. Ini kakak ipar MU. Yuyu, kamu lapar? Ada yang ingin dimakan? Atau ada masakan tertentu yang ingin dipesan? Bahkan bisa pesan khusus untuk Yuyu. Ayo. Yuyu ingin pesan ini. Ini tuna sirip biru, harga 1 ekor, bisa mencapai 2 miliar. Sangat langka dan punya nilai gizi yang sangat tinggi. Pesan, apapun yang Yuyu ingin makan, pesan saja. Ini. Nanyo, aku alergi seafood. Tidak bisa makan ini. Kamu sendiri tidak bisa makan, lalu memaksa orang lain juga tidak makan. Nanyo, Yuan alergi seafood. Wajar kalau dia agak menolak seafood. Kamu dan Yuan sebentar lagi akan bertunangan. Jangan biarkan hal-hal kecil merusak perasaan. Bertunangan. Iya, setelah bertunangan. Nanyo akan ada yang temani. Lalu Nanyo masih bisa temani Yuyu. Main bersama? Tidak bisa, kakak ipar, kamu dan Nanyo adalah kakak ipar dan adik ipar. Aku dan Nanyo barulah pasangan suami istri yang sah. Kalian tidak bisa hidup bersama lagi. Kakak ipar, aku sudah meminta maaf dan memberi hadiah padamu. Kamu juga sudah menerima. Kenapa masih mau buat onar? Nanyo, kamu cuma lihat kakak ipar MU mengganggu tunangan MU. Yuyu tidak buat onar, air ini dia sendiri yang tumpahkan. Yuyu tidak menumpahkan. Kak ipar, kamu tidak bisa sembarangan menyalahkan aku hanya karena masalah kecerdasanmu. Mana mungkin aku menyiram diriku sendiri dengan air? Yuyu benar-benar tidak menyiram. Nanyo, akulah istrimu, kamu harus percaya padaku. Nona Ruan, kecerdasan kakak iparku sekarang hanya setara anak 5 tahun. Mungkinkah dia berbohong? Yuyu, kamu kenapa? Yuyu, Sakit perut. cepat lihat apa yang terjadi dengan Yuyu. Ayah? Ini sakit karena rahim membesar saat hamil. Itu normal, istirahat sebentar saja sudah membaik. Kamu duduk baik-baik di sini dan istirahat. Nanyo akan menemanimu. Aku akan telepon sopir, nanti kita pulang. Oke? Oke. Masih ada bagian lain yang tidak nyaman? Yuyu agak lelah, istirahat sebentar saja sudah membaik. Jika masih ada gejala tidak nyaman lainnya, beritahu aku. Lihat, si bodoh itu lagi menggoda Pak Si. Sungguh kasihan Yuan-Yuan kita. Lihatlah penampilan mereka berdua. Kalau dikatakan, mana seperti kakak ipar dan adik ipar, seperti suami istri. Sepertinya sudah tidak sakit lagi. Kamu mau makan apa? Aku ambilkan. Beli Nanyo, kotor, tidak boleh. Maaf Kak Ipar, Anda tidak apa-apa? Ini noda anggur, tidak bisa dihapus. Aku antar Anda ke kamar mandi. Mari kita bersihkan. Nanyo, ke belakang kita bicara. Paman ada hal yang ingin dibicarakan denganmu.
Ada apa? Ayah, aku tidak sengaja menumpahkan anggur ke baju kakak ipar. Aku akan mengajaknya ke kamar mandi untuk membersihkannya. Nanyo, Yuan Er, dan Nona Su. Sama-sama perempuan, ganti baju juga lebih mudah. Yuyu akan segera kembali. Sayang, akhirnya kamu jatuh ke tanganku. Sakit. Kamu berlagak menyedihkan seperti ini. Bermaksud menggoda siapa? Tidak. Yuyu tidak. Yuan, di perutnya masih ada anak keluarga Si. Kamu melakukan ini? Apa nggak bakal terjadi masalah ya? Aku malah pengen bikin anak di perutnya hilang. Aku nggak bakal izin siapa aja yang mau rebut harta keluarga Si. Sayang, sekarang juga aku bakal bedah perutmu, ambil anaknya buat dikasih ke anjing. Lihat aja Nanyo masih suka sama elu apa enggak? Aku mau cari Yoyo. Cewek. Ganti baju aja kok lama banget sih. Song Lan Yu. Waduh. Itu si Eshao, gimana dia bisa nemuin sini? Cepetan. Sembunyiin dia, aku yang urus Nanyo. Ruan Yuan. Song Lan Yu mana? Kamu panik banget sih apa? Masa aku bakal makan dia? Ruan Yuan, dengerin baik-baik. Anaknya Song Lan Yu. Itu satu-satunya keturunan kakak, kalau dia sama anaknya kenapa-kenapa. Seluruh keluarga Ruan bakal kubawa mati bareng. Si Nanyo. Kayaknya kamu udah kemabok sama cewek itu. Terakhir nanya, Song Lan Yu di mana? Dia di ruang istirahat VIP. Yoyo. Kok kayaknya aku dengar. Suara Song Lan Yu ya. Song Lan Yu. Kayaknya kamu udah nggak mau hidup lagi. Ayo, tangkap dia. Si Nanyo, kamu nggak boleh gini sama aku. Song Lan Yu, Yo Rui. Pulang, panggil dokter keluarga. Siap. Yuyu yang baik, jangan banyak gerak ya. Pasti, Nyonya muda udah nggak apa-apa sekarang. Barusan aku udah bikin perban di lukanya di dahi. Anak di kandungan juga sehat-sehat aja. Si Ruan Yuan ini, biasanya kelihatannya manis banget. Siapa sangka ternyata seenak jidat ya. Yo Rui, bawa orangnya masuk. Si Nanyo, kamu perlakuin aku gini, nanti kamu nyesel. Aku udah ngingetin kamu, kalau emang kamu pengen mati. Ya udah aku kabulin. Kamu mau ngapain? Mata ganti mata. Nanyo, aku udah tahu salah. Kalau kamu mau berlutut, minta maaf ke Song Lan Yu. Aku pertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Aku minta maaf padanya. Si Nanyo, kamu sangat perhatian pada Song Lan Yu. Apa kamu ingin menikahinya? Apa yang kamu omongkan ini? Pertunangan dua keluarga kita batal. Ayo, buang dia keluar. Song Lan Yu, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Halo, Aku bisa membantumu membunuh Song Lan Yu. siapa kamu? Tidak penting.
Ikuti saja apa yang aku katakan. Song Lanyu, ajalmu sudah tiba. Nyonya muda, minumlah sup. Ini sup tonik yang baru kubuat, bagus untuk bayi. Baik. Terima kasih. Sudah habis. Yuyu ngantuk. Yuyu mau tidur. Nyonya muda. Nona Ruan. Tuan muda dan nenek sudah tidur. Song Lanyu sudah pingsan di sofa. Aku sudah bawa orangnya ke ruang bawah tanah. Bagus. Tunggu aku yang akan menghabisi dia. Kalau begitu cepatlah, aku tidak bisa jamin. Berapa lama dia bisa bertahan? Song Lanyu, sampai kapan kamu akan pura-pura gila? Aku ingin lihat. Berapa lama kamu bisa berpura-pura? Song Lanyu. Nyonya muda hilang. Segera kunci hijack dan cari. Baik. Kamu tahu tidak betapa sulitnya aku. Baru jadi tunangan Nanyo, tapi sekarang dia mau batalkan pertunangan. Aku tidak dapat. Kamu juga jangan harap. Yuyu sakit. Bisa banget pura-pura ya? Aku meremehkanmu. Pantasan bisa membuat Chongming dan si Nanyo sama-sama tergila-gila padamu. Yuyu mau pulang. Yuyu mau cari Nanyo. Aku ingin lihat setelah kau dilalap ribuan orang. Apa si Nanyo masih mau sama kau? Jangan pukul Yuyu. Yuyu akan nurut, akan jadi anak baik. Hentikan. Ayo, halangi dia. Ayo. Si Nanyo, kalau kau maju selangkah lagi, aku akan bikin Song Lanyu mati di tempat. Mundur. Ruan Yuan. Jangan terus salah jalan. Nanyo, semua ini kulakukan demi kau. Aku nggak rela. Ruan Yuan. Jangan jadikan aku alasan buat kelakuan bajinganmu. Aku nggak akan biarin kalian hidup enak. Kalau gitu, mati bareng aja. Tante Sang, Ruan Yuan. Jangan-jangan kau kira dengan menyuap Tante Sang semuanya bakal rapi, ya? Tante Sang. Kau lebih baik jujur. Kalau ada satu kata bohong, lidahmu akan kupotong. Kau nggak perlu bicara seumur hidup. dia yang suruh aku kasih obat ke nyonya besar. Si Nanyo, yang benci Song Lanyu bukan cuma aku. Kau pikir sekarang kau udah aman? Mau culik Song Lanyu dari keluarga Si? Nggak semudah itu. Siapa komplotanmu? Kau nggak akan pernah tahu siapa orang itu. Ruan Yuan. Kak, dia udah nggak bernapas. Seret dia pergi. Kak, di HP Ruan Yuan, aku nemu catatan panggilan ke nomor luar negeri. Hacker top dunia yang kusewa sebelumnya.
Akhirnya berhasil pulihkan. Masih tercakap. Aku lihat. Lanjutkan penyelidikannya. Biar kulihat siapa sebenarnya orang itu. Siap, Kak. Dia gimana? Bawa ke pabrik bawah tanah. Song Lanyu. Nanyo perut. Song Lanyu. Yourui. Cepat ke rumah sakit. Cepat periksa dia. Yang tidak tahu, pasti kira rumah sakit mau meledak. Nanti pas pergi, ingat bayar pintu yang kamu tenang itu. Aku nggak mau urusin sisa-sisanya. Masih bercanda di saat seperti ini? Cepat. Datang, datang. Nanyo, Ini aku. Sekarang kamu merasa gimana? lebih baik perut Yuyu. Sudah nggak terlalu sakit juga. Nanyo, ini kakak iparmu ya? Apa agak nggak suka dokter? Agak takut? Yuyu sini sakit, nggak nyaman. Kayaknya kaget, tapi kakak ipar ini kayaknya agak bermasalah di otak. Kalau nggak, pasti lagi ngambek kayak anak kecil, nggak mau diperiksa. Pemeriksaan nggak lama kok, dan lihat tadi kamu buru-buru banget. Kayaknya ada masalah besar, cepat bujuk kakak iparmu. Kalau nggak, pemeriksaan ini nggak bisa dilakukan. Dengar, tadi kan perut masih sakit, periksa dulu. Lihat anaknya ada masalah apa enggak. Hang, Oke. Buka baju atas, periksa perutnya. Nanyo, bantu aku angkat roknya. Oh iya. Memang gak baik angkat rok kakak ipar sendiri, biar aku saja. Nggak usah. Aku yang urus. Oke, sudah. Nggak nyangka, bos sih yang biasanya dingin kayak es. Bisa juga seperhatian ini. Kamu, semakin mirip suami yang baik ya. Hari ini omongannya kebanyakan. Nggak bisa, kita teman baik bertahun-tahun, aku terlalu kenal kamu. Jujur aja, apa kamu agak sama kakak ipar? Lihat tuh, baru aja disebutin, langsung mukulin orang. Bukannya kamu terlalu kenal aku? Orang yang ngomong sembarangan. Aku memang nggak pernah kasih ampun. Ini ada kursus pendidikan janin yang sebelumnya kakak ipar daftar. Tahu. Sekarang kita mulai belajar metode pendidikan janin. Calon ayah bisa letakkan tangan di perut. Waktu terbaik belajar pendidikan janin adalah malam hari, dari atas ke bawah. Dari kiri ke kanan, elus pelan-pelan. Nanyo, Saat calon ayah mengelus, bisa berkomunikasi dengan bayi. Ini memperkuat ikatan antara orang tua dan anak. Contohnya, melakukan senam bersama bayi. Aku adalah ayahmu. Ayo kita senam bersama. hore. Nanyo adalah ayah si bayi. Bagus, Nanyo dan kakak ipar sedang mengikuti kelas prenatal. Waktu itu aku cuma sebut sekilas, Nanyo langsung bawa kakak ipar pergi. Kayaknya lain kali aku gak boleh panggil kakak ipar lagi, harus ganti sebutan. Panggil nona muda kedua. dengar ya, hari ini ibu jodohin kamu sama calon pasangan, nanti kamu ketemu. Jangan cemberut waktu ketemu, ngerti?
Bu. Aku udah pesankan pusat perawatan pasca melahirkan buat Song Lanyu. Mau ajak dia lihat dulu. Urusan pusat perawatan itu gak usah buru-buru. Kencan hari ini, ibu minta tolong Jingting atur buat kamu. Kamu harus pergi. Tante Sao, aku datang. Kok kamu datang? Aku yang minta Jingting datang. Bantu jagain Yuyu. Waktunya udah mepet. Ayo kita cepetan pergi. Jingting ya, hari ini Yuyu aku titipin sama kamu. Oke deh. Cepetan pergi. Aduh, pergi sana kamu. Halo, Bibi. Halo, aku Jing Kian-Kian. Kian-Kian ya? Nanyo, kalian berdua duduk ngobrol aja. Aku orang tua, gak ganggu kalian ya. Dengar-dengar, kamu sama Ci Jingting. Akrab banget. Kami teman sekampus, ada hubungan juga sih. Tapi, baru-baru ini gosip kamu sama kakak ipar. Aku juga dengar. Maksud kamu apa? Aku percaya kamu, orang baik kayak kamu pasti gak akan punya hubungan gak wajar sama wanita licik. Ternyata Nona Jin juga suka dengar kabar burungnya. Kamu sama Song Lanyu aja belum pernah ketemu. Apalagi kenal dia. Tapi udah nuding-nuding. Bukannya itu terlalu dangkal? Nanyo tidak ada di rumah. Yuyu akan mencari Nanyo. Nanyo pergi kemana? Yuyu akan mencari Nanyo. Nanyo tidak ada di rumah. Aku ajak kamu main ya? Nanyo melarang Yuyu keluar sendirian. Nanyo akan marah. Aku temani kamu. Kita berdua. Nanyo mana? Nanyo ada di dalam. Nanyo. Di sini, ya? Sebentar lagi, kamu akan melihat si Nanyo. Ini mana? Nanyo mana? Lan Yu. Aku jadikan kamu spesimen ya? Jangan, Yuyu. Yuyu mau cari Nanyo. Tenang saja. Si Nanyo akan segera dijadikan spesimen juga. Begitu, kalian bisa bersama selamanya. Senang kan? Halo. Pak Si, sinyal pelacak nyonya besar hilang. Apa? Segera periksa. Nanyo, jangan pergi. Nanti kita masih mau nonton film. Jangan ganggu aku. Ci Jingting. Kamu mau apa? Ingat sekarang. Ci Jingting, jangan gegabah. Apapun yang kamu mau, aku bisa penuhi. Aku mau si Nanyo. Saat melihat mayatmu, sakitnya tak tertahankan. Aku mau dia hidup lebih menderita dari mati. Aku mau dia masuk neraka. Song Lanyu. Si Nanyo, aku meremehkanmu. Ci Jingting, semua yang kamu lakukan sudah aku ketahui. Lepaskan Song Lanyu. Jangan terus berbuat salah. Ini jelas salah kalian. Aku juga marga Si. Kenapa kamu dan si Coming bisa berada di atas dan menikmati segalanya? Sementara aku seperti anjing yang terbuang dan terendam air. Ternyata kau adalah anak haram keluarga Si. Si Nanyo, tepat sekali kau datang. Hari ini aku tidak hanya akan membunuh istri si Chongming. Aku juga akan membunuhmu. Song Lanyu. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kau sudah ingat semuanya.
Song Lan Yu. Cepat belok ke kanan. Ah, Lan Yu, kenapa kau melindungiku? kau adalah Shi Nanyo, bukan Chong Ming. Song Lan Yu, bangun. Song Lan Yu. Dokter, dokter. Bagaimana, dokter? Jangan khawatir, Tuan Si, istri Anda dibawa tepat waktu. Ibu dan bayi selamat. Sangat baik, Chong Ming. Di alam baka nanti. Dia juga bisa tenang. Istri sulit melahirkan, nyaris mati. Masa nifas harus 40 hari, harus dirawat dengan baik. Bawa dia ke ruang VIP, rawat dia dengan baik. Ya, ayo. Lihat, anak ini sangat lucu. Wajahnya mirip Chong Ming, saat baru lahir dulu. Sekarang, bisa memberi jawaban pada Chong Ming. Ya. Sangat mirip. Dengan kakak. Kau sudah bangun. Waktu ini, kau sudah bekerja keras. Terima kasih. Lan Yu. Aku tahu, mengatakan ini sekarang. Agak jahat. Tapi semua yang kulakukan. Karena aku jatuh cinta padamu. Sudahlah. Kau juga tidak perlu merasa tertekan. Apapun pilihanmu, aku akan menghormatinya. Aku mau keluar dulu. Ibu. Nanyo, aku sudah ingatkan sebelumnya, bagaimanapun juga. Yuyu adalah kakak iparmu. Ada hal-hal yang memang tidak boleh dilakukan. Nanti aku akan menggantikan kakak. Untuk menemani Song Lan Yu. Dan merawat dia serta anaknya. Kamu, apa yang kamu bicarakan ini? Nanti, bagaimana orang luar melihat keluarga si kita? Ibu. Asalkan Song Lan Yu mau tinggal di sisiku, aku tak peduli omongan orang. Kamu dengar? Siang tadi, si Ershao dan Nyonya Si bertengkar. Katanya si Ershao mau menikahi kakak iparnya sendiri. Jadi istri. Bikin Nyonya Si naik darah. Orang kaya ini memang suka main-main. Menurutmu, anak yang dilahirkan Nyonya besar itu sebenarnya anak kakak atau adik, ya? Siapa yang tahu? Bisa jadi anak siapa tahu. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus pergi darinya. Song Lan Yu paling takut petir. Harus dicek. Song Lan Yu. Sudah aman. Aku di sini. Cepat keluar. Jangan sampai ibu lihat. Sekarang aku bahkan tidak boleh peduli padamu. Aku tahu kamu dan ibu bertengkar karena aku. Aku tidak mau karena diriku. Merusak hubungan kalian sebagai ibu dan anak. Merawatmu dan anak adalah keputusanku sendiri. Jangan merasa terbebani. Kalau kamu mau pergi dari keluarga Si, kapan saja boleh. Hanya saja, apapun keputusanmu. Aku akan jamin sepenuhnya kehidupanmu dan anak di masa depan. Kalau tidak bisa memilih, maka pergi dari keluarga Si. Adalah pilihan terbaikku. Ibu, Si Nanyo. Selamat tinggal. Nyonya besar, turun makan. Nyonya besar hilang.
Nanyo, Ibu. Saat kalian baca surat ini, aku sudah pergi. Kedepannya, jangan sampai ada kesalahpahaman lagi karena aku. Kalau ada jodoh, kita bertemu lagi nanti. Song Lanyu. Akhirnya, kamu memilih untuk pergi, ya? Kamu masih diam saja di sini ngapain? Apa kamu benar-benar mau melihat mereka, ibu dan anak, menggelandang di luar? Cepat, pergi sana. Halo, Yorui. Segera blokir semua lalu lintas di kota, gunakan semua koneksi. Temukan Song Lanyu. Pasti, baru saja ada kabar, di Jalan Donglin ada seorang wanita dengan bayi, dirampok, sepertinya itu nyonya muda. Aku segera ke sana. Kasihan ya, ibu tunggal. Ibu. Kenapa bisa begini? Nanti, bagaimana aku bisa berani turun untuk bertemu? Chongming, Ibu. Song Lanyu. Kenapa bisa begini? Si Nanyo. Song Lanyu. Yuyu. Bukankah kamu? Song Lanyu. Kamu masih hidup. Benarkah ini? Yuyu, kamu hampir membuat ibu mati ketakutan. Kedepannya, jangan main hilang lagi, ya? Maaf, Ibu. Membuat Ibu khawatir. Bodohnya, lihat kamu sudah kurus. Ibu sudah paham. Nanti, ibu tidak akan menghalangi lagi. Kamu bersama Nanyo. Pulang dengan ibu. Kedepannya, kamu dan Nanyo hidup bahagia bersama, ya? Yuyu, jangan tinggalkan aku. Ibu, ini maksud Ibu. Ibu ajak kamu pulang. Anak ini, cepat pergi gendong anaknya.